gini, tapi ini kanan gini ya. Iya. Gitu. Saya kaget, langsung bangun saya mas. Bangun depan saya ini tronton mas. Wih. Dikit aja mas. Selesai saya tengok ke kiri mas. Siapa mas? Siapa? Wanita tua tersebut mas. Hah? Wanita tua tersebut. Wanita tadi itu Ya. ngikut lagi sampai Ikut kantor lagi, Surabaya. Sampai kantor Surabaya. Iya om. Saya kaget. Apa om mas? Ono sing teko ta? Bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Kali ini masih bersama saya Idris Firmansyah dalam segmen Berbincang dengan Narasumber. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang pelaku pariwisata yang tepatnya bergerak di dunia transportasi. Namanya Mas Adit. Jadi Mas Adit ini akan menceritakan pengalamannya ketika mengantarkan tamu ke Banyuwangi, tepatnya di daerah Watu Dodol menuju ke Menjangan. Jadi dalam setiap perjalanan Mas Adit ini seringkali mengalami kejadian janggal. Karena pada saat itu Mas Adit menjemput tamu di daerah Pasuruan, dan ternyata di titik penjemputan itu ternyata ada suatu misteri yang nanti mungkin akan bisa dipaparkan langsung oleh Mas Adit. Bagaimanakah kisah dari Mas Adit ini? Jangan kemana-mana, tetap saksikan Kembara Sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya ini Mas Adit? Kabar Mas Adit dan kabar dunia pertravelan Indonesia pada saat pandemi ini Mas Adit? Alhamdulillah sehat kalau secara jasmani ya. Kalau untuk masalah pandemi jangan ditanya lah mas. Udah kita nggak tahu mau gimana lagi. Ya kita ikuti aturan pemerintah sekarang ini gimana, seperti itu. Tapi ada kesibukan lain nggak selain travel waktu pandemi ini mas? Ya kalau untuk saya sendiri sih udah 1 bulan ini mas ya. Saya coba untuk ini sih memutar otak. Ya salah satunya dengan jualan sembako lah mas. Tuh yang saya melihatnya kok pasti jalan lah. Seperti itu. Karena kebutuhan pokok juga mas ya. Betul. Ya ngomong ini Mas Adit kan bergerak di dunia travel, khususnya di transportasinya gitu ya mas ya. Kalau boleh tahu nama transportasinya dari Mas Adit sendiri apa? Gracias Transport mas. Gracias Transport ya. Nah, mungkin teman-teman Sobat Kembara yang mau ngerental ataupun mau order travel ataupun transport dari Mas Adit bisa menghubungi di nomor mana mas? Di 085 33 14 55 999. Instagramnya mungkin? Instagramnya di Gracias Transport _official. Oke mantap. Ada apa aja nih mas yang di rentalkan di sana? Jenis-jenis mobil yang ada di tempat kami ada Hiace komuter, ada Hiace Premium, ada Elof, ada Innova Reborn, ada Fortuner, Pajero, sampai Toyota Alphard. Wih,
lengkap ya, mulai dari yang istilahnya kelas standar sampai yang high classnya juga ada semua di Gracia sini ya. Ya, kecuali pesawat Mas. Oh, pesawat belum ada ya. Belum. Mudah-mudahan segera terrealisasikan. Amin. Iya, ngomong-ngomong Mas Adit, ini kan saya sering juga dengar dari driver ya. Banyak sekali mereka ini mempunyai pengalaman waktu mengantar tamu, waktu di tempat wisata itu mengalami hal-hal ganjil seperti itu. Dan akhirnya aku inisiatif untuk menghubungi Mas Adit. Dengan susah payah ya? Dengan susah payah, betul seperti itu. Kayaknya Mas Adit ini sangat sibuk sekali hingga pada saat ini alhamdulillah kita dipertemukan. Ngomong-ngomong, Mas Adit punya cerita nggak seputar dunia pertravelan yang ada kaitannya dengan hal-hal mistis gitu? Kalau mengenai hal mistis Mas ya banyak sih. Banyak ya? Ya mungkin driver lainnya juga pasti ada yang mengalami lah Mas. Gitu. Kira-kira dulu itu waktu mengantar tamu atau sedang di jalan sama siapa kayak gitu mungkin? Ya ada. Salah satunya kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu Mas. Itu saya posisi perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya. Itu saya juga lagi bawa tamu Mas. Waktu saya berhenti di Semarang, itu saya di rest area Semarang, saya dapat telepon dari kantor, tanya posisi saya di mana. Terus kantor memberitahukan bahwa ini ada tamu order untuk jadwal nanti malam, dan tamu ini minta request kamu, saya maksudnya, apa kamu bisa atau gimana ini enaknya gitu loh, sedangkan kamu posisi sekarang lagi perjalanan menuju ke Surabaya gitu. Itu kurang lebih saya di Semarang jam 1 Mas, jam 1 siang itu. Terus saya tanya, tujuannya kemana gitu. Ke Banyuwangi, ke Pulau Menjangan. Pulau Menjangan itu ikut Bali Barat Mas, cuma kalau kita yang dari Surabaya nggak perlu naik ferry nyebrang ke Bali, nggak perlu Mas, bisa dilewat mana itu kan ada kayak pos-posnya gitu kan ya. Salah satunya di Pantai Watu Dodol, nanti di situ ada operatornya di situ Mas. Jadi nanti peserta bisa naik perahu ya, dari Pantai Watu Dodol menuju ke Pulau Menjangan tersebut. Nah, saya sampaikan ke kantor kalau memang saya di request, mintanya saya bertanya dulu ada peserta berapa, gitu. Kenapa saya bertanya? Takutnya nanti kursinya nggak cukup. Soalnya ada pemikiran lain saya gitu loh, ada alternatif ya. Saya tetap ikut, tapi ada pemikiran lain di situ di balik itu semua gitu loh Mas. Waktu ditanya, bentar, saya tanyakan ke tamunya mau berapa orang gitu. Terus oke, saya tunggu gitu. Nggak ada 5 menit, kantor telepon lagi. Ini ada 10 orang dari salah satu perusahaan. Ini pakai armadanya pakai Eloflong yang panjang itu Mas. Pakai Eloflong. Oke, kalau memang tamunya request saya sebagai driver, nggak apa-apa, tapi saya minta driver cadangan. Soalnya kalau saya sendiri pasti nggak nyampe saya Mas. Soalnya dari Jakarta juga. Iya, soalnya saya udah capek dari Jakarta kan. Oke, saya sampaikan ke tamunya dulu mau apa enggak gitu. Dan saya sampaikan juga kalau memang tamunya nggak mau, ya saya angkat tangan. Saya nggak sanggup untuk meneruskan perjalanan lagi gitu. Soalnya kalau kayak gitu kan nggak bisa dipaksakan Mas. Jadi ibaratnya mau kita paksa apapun, yang namanya rezeki semakin kita kejar semakin dia lari Mas. Itu prinsip saya Mas. Nah, kemudian telepon lagi kantor, ya mau pakai dua driver. Baiklah, terus driver tanya perkiraan
sampai sini jam berapa gitu. Estimasi sekitar maghrib jam 6-an atau kalau enggak jam 7-an saya sampai Surabaya, saya gitu. Baik, nanti ini penjemputannya sekitar jam 11 malam gitu ya. Nanti saya bilang ke kantor, nanti ketika misalkan jam saya terlalu mepet, biar driver cadangan ini untuk menjemput dulu. Iya. Jadi biar nggak terlambat di lokasi penjemputan gitu loh. Nah, untuk sayanya nanti bertemu dengan driver cadangan, nanti kan bisa janjian di mana gitu loh. Ya wis, oke lah begitu. Oke. Tepat jam 7 lebih dikit saya masuk Surabaya. Kemudian saya mengantar ke tujuan tamu. Setelah itu saya menghitung estimasi saya, soalnya di tempat saya itu mobil keluar dari kantor atau dari garasi atau dari pool, kondisi bersih, BBM full, dan kembali sebaliknya Mas, harus juga bersih dan BBM full gitu loh. Prosedurnya gitu ya? Prosedurnya seperti itu. Nah, saya telepon kantor setelah saya selesai mengantar tamu ke tujuan Surabaya. Saya bilang gini, ini sepertinya waktunya terlalu mepet. Sekarang juga biar driver cadangan untuk cek kendaraan keseluruhan, terus persiapan berangkat. Itu di tempat saya Mas, untuk mobil yang mau berangkat itu wajib SOP-nya cek kendaraan, seperti meliputi cek radiator, tekanan ban, terus AC-nya dingin atau tidak gitu, suara mesin ini ada sedikit berubah atau gimana kayak gitu, lampu dan sebagainya lah Mas gitu. Nah, setelah dicek teman saya ini berangkat. Teman saya berangkat, saya sampai ke kantor untuk menyerahkan laporan saya selama perjalanan ke Jakarta. Habis itu saya packing, saya naik bis Mas. Nyusulnya pakai bis? Pakai bis. Saya nyusul teman saya sebut aja namanya Dimas. Saya waktu pas udah naik bis, saya telepon sama Dimas, nanti kita janjian di ini aja, di Pasuruan kota gitu. Soalnya jemputannya di ini Mas, di Kabupaten Pasuruan. Oh, di Kabupaten. Iya. Nah, setelah itu pas kita ketemu di Pasuruan kota, ya agak lumayan lama dikit Dimas nunggu saya datang. Nah, setelah itu saya naik mobil Elf, terus yaudah ya kita berangkat dulu. Nah, di dalam perjalanan saya bilang ke Dimas, Dim, nanti ini tolong kamu kendarain dulu Elf ini, nanti setelah sampai mana kita gantian aja, nanti selama perjalanan aku tak istirahat dulu, soalnya kan aku capek ini, ngantuk gitu. Terus Dimas bilang, sudah usah, aku aja nggak apa-apa sampai lokasi, nanti pulangnya baru kamu gitu. Nggak, kita gantian aja, nanti pulangnya juga kita gantian, biar kita nggak terlalu capek bareng gitu loh. Kita kerja tim soalnya ini. Yalah, gampang lah, nanti kita atur, oke gitu. Nah, sesampainya di Kabupaten Pasuruan, saya map lokasi penjemputan. Ternyata ada 2 penjemputan Mas, itu di mes wanita dan mes pria gitu. Nah, akhirnya saya sama Dimas ngambil keputusan untuk yang wanita dulu aja kita jemput, habis itu pria. Setelah itu langsung kita berangkat itu. Nah, sesampainya di mes wanita, kita hitung jumlahnya ada berapa gitu. Soalnya
kita nggak asal melayani, membawa mobil terus kita nggak tahu wajah satu persatu tamu kita. Ya soalnya kan manakala kita berhenti di mana kita harus cek dulu tamunya lengkap apa enggak. Kalau enggak ketinggalan, wah kita balik lagi mas. Betul. Iya. Nah itu ada 4 orang ya kan. Yang satu duduk di belakang saya di dekat pintu tengah itu. Nah yang 3 cewek ini duduk di belakangnya lagi. Itu kan ada 3 baris gitu kan, duduk di situ. Nah kita berangkat menuju ke mes pria. Nah waktu perjalanan selang berapa detik itu, sini saya berat mas, berat saya mas. Bau berat, terus agak semriwing gitu loh, semriwing merinding tipis gitu loh. Saya terus kok ada yang aneh ini gitu. Saya berpikiran paling saya lelah gitu, soalnya habis menempuh perjalanan jauh kan. Tapi tiba-tiba hati saya tuh kayak terdorong untuk melihat ke belakang. Setelah saya melihat ke belakang, nggak ada apa-apa mas. Oh nggak ada apa-apa, ya sih berarti saya capek gitu. Setelah saya nengok ke depan lagi, menoleh ke depan lagi, semakin berat mas. Habis itu dari ujung kaki sampai rambut mas, bulu kudus saya merinding mas, berdiri semua. Terus kayak ada tarikan gitu, saya kayak ada yang nuntun suruh lihat ke belakang gitu. Saya merinding mas. Cerita saya menoleh ke belakang, ternyata ada sosok wanita mas. Nyata itu ya. Begini mas, saya pribadi ya, saya tuh kalau untuk melihat makhluk halus, kalau secara mata saya itu saya nggak bisa melihat ini wujudnya gitu. Kayak kita lihat saya melihat masih di sini tidak bisa, tapi yang bisa melihat batin saya. Dan insya Allah itu kalau disandingkan dengan orang yang kalau sekarang menyebutnya indigo atau punya indra keenam atau kelebihan gitu ya, insya Allah sama mas. Sama wujudnya ya. Betul, sama wujudnya. Nah saya kaget, saya langsung astagfirullah gitu. Terus saya menoleh ke depan lagi mas. Astagfirullah gitu. Nah tapi tetap aja mas, saya kayak disuruh lihat ke belakang lagi mas. Saya lihat lagi, saya penasaran mas, ini siapa sih saya gitu. Sosoknya itu nenek-nenek itu seperti apa mas? Pakaiannya mungkin, raut mukanya mungkin kayak manusia mas. Manusia seperti biasanya ya. Pakaiannya kayak zaman lama gitu mas, zaman ya orang lama lah mas. Pakai jarik gitu ya? Pakai jarik sama ini kemben. Oh kemben. Iya, kayak kemben, kebaya. Kebaya panjang gitu mas. Raut mukanya sedih apa marah kayak gitu enggak? Biasa aja. Iya. Datar gitu berarti. Iya, kayak umur hampir 70 tahun gitu loh. Lumayan. Rambutnya warna putih, ada sedikit-sedikit hitamnya gitu. Nah setelah saya lihat lagi, saya tanya mas, tapi saya tanya lewat batin mas. Komunikasi batin. Iya, enggak verbal. Iya betul. Saya tanya baik-baik, assalamualaikum. Salam. Dengan cinten. Jawab dia. Tidak mas, diam. Berikutnya saya tanya lagi mas, dengan cinten.
dia cuma senyum dikit mas. Nah setelah itu ya udahlah, terserahlah kayak gitu. Saya lihat ke depan lagi, tapi kok tetap aja mas, saya ada dorongan untuk melihat ke belakang lagi. Udah jengkel saya mas, capek jengkel ya kan. Ya mohon maaf, saya bertanya kasar mas, Jawa Timuran gitu. Jancuk sapa kon, saya gitu sampean mas. Takoi menengai, tapi itu tadi kembali lagi pakai batin mas. Saya nggak jawab itu. Nah habis itu kan lokasi mes spraynya kan masuk gang, ada gapura gitu. Waktu Dimas belok ke kiri masuk gang, saya tanya ke Dimas, Dim, iki sapa wong tuwa nang burimu iki? Pelan-pelan saya tanya biar nggak kedengaran tamu. Dimas gini, tamu sapa Cik gitu. Tamu tuwek Bambang. Wah kon iki iso ae ngade engko tamu Mahmud Mama Muda. Mama Muda. Wah iso ae gitu. Nah sembolah Dim angel saya gitu. Nah habis itu nyampe lah ke Mas Pria. Gitu Mas Pria, terus akhirnya masuk. Ya udah kita langsung, jumlahnya lengkap, ada 6 sama 4 wanita, total 10. Langsung kita berangkat menuju ke Banyuwangi. Kita menunjukkan langsung jalan. Waktu itu selang berapa jam ya, kita ada trouble dikit mas. Trouble apa itu? Di Elf itu kan AC-nya kan kanan sama kiri mas. Nah, kayak ini mas. Nah yang sebelah kanan mulai dari depan atas mas ya, AC atas ya, itu dari depan sampai belakang mati mas. Yang sebelah kiri nggak dingin. Kenapa ini gitu? Terus tetap kita lanjutkan perjalanan kan, dingin. Terus coba saya matiin, saya nyalakan lagi, saya matiin, saya nyalakan lagi, tetap mas. Ini kenapa? Saya tanya ke Dimas, udah kamu cek? Oh udah, dingin semua. Kemarin juga nggak ada masalah kok. Sudah selanjut. Nah kemudian sampai kota apa ya, Besuki kalau nggak salah mas. Kota Besuki itu ada salah satu rumah makan 24 jam. Saya sebelum nyampe situ saya membangunkan tamu-tamu. Saya tawarin, ada yang mau makan malam sekalian ke toilet atau gimana? Oh ada mas Adit. Jauh nggak dari sini? Enggak, deket depan kita. Yaudah kita berhenti istirahat, nanti Mas Adit sama Mas Dimas bisa ngopi-ngopi gitu. Oke. Nah berhentilah kita di situ. Nah kita makan, ngopi-ngopi. Habis itu kita lanjut lagi mas. Kita lanjut lagi. Gantian saya yang bawa. Jadi kamu istirahat. Aku udah ini kok, udah enakan. Aku yang bawa mas, aku yang bawa. Nah AC tetap mati yang sebelah kanan. Iya, tetap trouble. Nah mau sekitar subuh, mau menjelang subuh lah, udah masuk Kabupaten Banyuwangi sih. Itu kalau nggak keliru di daerah Wongsorejo kalau nggak keliru mas ya. Itu tiba-tiba mata saya tuh ngantuk mas. Saya semua
Udah tidur semua kan? Udah tidur semua. Dimas juga udah apa? Udah nyenyak dia sampai sampai ngorok-ngorok dia malahan. Sampai Wonosorejo itu tiba-tiba saya langsung kayak kesirep gitu mas, kayak kesirep. Sempet kayak kesirep tidur gini mas. Dan anehnya tiba-tiba dari samping kanan kayak ada yang mau mukul saya mas. Gini, samping kanan gini ya. Iya. Gitu. Saya kaget, langsung bangun saya mas. Bangun depan saya nih tronton mas. Dikit aja mas, selesai saya mas. Kaget saya, tapi saya refleks nggak langsung banting mas. Soalnya kalau kita terlalu tegang, terlalu bisa-bisa mobil ini kebalik. Oleng, iya. Bener. Akhirnya saya coba, saya goyang dikit, setir saya ke kiri. Terus habis itu ya untungnya tronton ini langsung ke kiri juga, jadi kita menghindari gitu loh. Sama-sama menghindari gitu. Iya. Tronton itu sempat langsung juga gitu loh. Nah habis itu ya untungnya juga tamu ini nggak bangun gitu loh. Aduh, astagfirullahaladzim bisa gitu mas. Saya dalam perjalanan langsung mata saya langsung udah nggak angkat lagi. Iya, wah dikit lagi nih kayak gitu. Nah yang nebek tadi itu, nah pertanyaan yang bagus mas, itu yang saya bingung mas. Posisinya dari kanan loh mas, kanan ini udah pintu kan mas. Tamu-tamu kan tidur semua mas. Tapi nggak ngerasain apa-apa, mungkin kayak mata batinnya Mas Adit itu ngelihat sesuatu dia nggak ada sama sekali. Itu yang jadi pertanyaan saya mas. Aroma bunga atau apa nggak ada mas. Itu yang bikin saya tanya, siapa ini tadi. Momennya pas juga ketika mau sama tronton ciuman itu ya. Iya. Itu kalau saya nggak dicaplek mas, dipukul gini mas, nggak tahu mas. Sudah nggak cerita di sini mungkin ya. Iya mas. Ya Allah. Seperti itu. Menegangkan. Terus gimana setelah kejadian itu? Sampai di lokasi wisata, peserta turun, persiapan mau nyebrang kan. Saya sama Dimas, Dim mandi dulu Dim. Habis itu kita makan. Saya rencana nanti kita setelah mandi makan ke bengkel AC. Mau saya suruh cek sekalian mau perbaiki gitu. Iya. Mesin kita matiin, cek, kita ke toilet mandi terus makan ambil ngopi ya kan. Tamunya berarti udah ke Menjangan, udah naik kapal ya. Ya. Nah udah kita pastikan tamu udah berangkat, barulah kita menuju ke bengkel AC. Nah ketika kita mau berangkat ke bengkel AC mas, mesin saya nyalain, AC saya nyalain, kok dua-duanya hidup mas. Hidup semua dua-duanya? Hidup semua mas, dingin. Loh kok gini. Coba saya matiin lagi mas, cek mesinnya, saya nyalain lagi, AC nyala, dingin lagi mas, sampai 3 kali mas. Tetap, wah ini ada yang resek ya, nggak ada pikiran seperti itu mas. Iya. Positif aja mas. Istirahat deh kayak gitu. Akhirnya kita nggak jadi berangkat ke bengkel kan. Kita istirahat lama sampai jam 2 kita bangun mas. Ternyata sama-sama udah capek kan mas, perjalanan malam. Jam 2 bangun, kemudian kita mandi lagi mas. Kita mandi terus makan lagi mas. Jam 2 sampai sekitar hampir jam 3. Iya. Nah setelah itu saya nyalain AC lagi mas, mobil itu. Mesin AC mati dua-duanya. Dari hidup sampai mati dua-duanya ya. Tuh saya spontan langsung, loh jamnya mepet mas. Soalnya kalau dari Menjangan itu kurang lebih mereka selesai snorkeling, beres-beres, bersih-bersih itu sekitar jam 5 lah mas. Dan ini jam 3 mas. Maintenance untuk memperbaiki
AC apa cukup saya gitu. Langsung saya putusin, udah kita langsung bawa apa, bisa nggak nyala, kita langsung bawa ke apa, bengkel aja. Nah setelah sampainya di bengkelnya sepi mas, tapi di pagarnya bengkel itu ada nomor telepon pemilik bengkel gitu. Saya lihat dari dalam mobil kan, terus saya kita turun mobil saya matiin mas, saya lihat nomor handphone tersebut, saya telepon. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Ya ini saya mau mau perbaiki AC saya mati nih Pak, mobilnya isi swelop kayak gitu. Oh iya mas, maaf ya agak nanti ya, ini saya baru aja sampai rumah, mau sembahyang dulu gitu loh. Soalnya dia nggak antara rumah sama bengkel itu nggak jadi satu, jadi rumahnya di sampingnya di mana gitu, ya juga nggak jauh dari bengkelnya dia gitu. Oh iya Pak, saya tunggu Pak. Ya mas, bentar aja mas. Ya. Nah kebetulan juga saya belet kencing mas. Aduh kencing di mana ini saya gitu, nggak ada tempat toilet atau apa gitu. Terus akhirnya saya inisiatif, ya maaf ini ya jangan ditiru ini. Iya. Saya kencing di rodanya alut tersebut. Roda sebelah mana? Sebelah kiri belakang. Nah itu saya tempatnya strategis mas, nggak kelihatan orang saya kencing. Nah saya kencing, yes pokoknya saya banyak minta izin lah, nggak langsung kencing mas. Amit bah putune mau buang hajat gitu. Amit gitu. Saya kewancing seret. Nah setelah itu saya kembali ke dalam mobil sambil nunggu kan. Saya buka jendela, soalnya kan mesin mati mas, saya matiin. Terus saya iseng mas, saya nyalain lagi, AC saya nyalain, tes nyala mas, nyala lagi loh, bahkan nyala lagi saya gitu. Nah habis itu jam berputar terus kan mas. Wah ini estimasi nih saya gitu, estimasi durasi nih gimana nih kalau saya nunggu orangnya belum datang, tapi habis ini tamu sudah udah selesai kan ya. Udah saya putusin mas, kembali aja. Loh ya apa ini, gawat kita kembali aja. Saya kembali mas, sampai sana pas baru parkir, tamunya telepon saya, mas ini di mana? Ini di parkiran. Oke kita menuju ke sana ya. Kita langsung balik ke Surabaya. Oke gitu. Balik ke Surabaya, masuk, berangkat kita. Set. Nah sekitar maghrib mas, ya kalau nggak dulu sekitar maghrib kita memasuki Alas Baluran mas. Oh ini terkenal ini ya, konon katanya terkenal mas. Ya selama saya lewat Baluran belum pernah sih mas, ketika itu belum pernah kejadian sesuatu gitu loh. Cuma konon katanya banyak cerita-cerita yang mistis gitu di situ. Nah di Alas Baluran mas itu ada namanya jurang tangis. Nah di jurang tangis itu sebelahnya kan ada jalan kecil. Itu jalan lamanya aslinya di situ mas. Oh berarti yang sekarang ini jalan baru ya. Berarti Mas Adit sempat istilahnya menangi jalan yang lama itu? Belum mas. Oh belum. Cuma itu ada masih nggak dibongkar itu jalannya masih ada gitu. Oh masih ada jejak jalannya itu ya? Iya masih ada itu. Nah tiba-tiba maghrib pas itu udah agak gelap mas itu. Itu yang bawa waktu itu Dimas. Dim bawa yang bawa kan Dimas. Dim pokoknya bawaan sih sampai nanti gantian aku lagi gitu. Nah saya pas nyantai duduk gini mas, duduk gini di depan, lihat ke atas ada selendang putih terbang mas. Tapi selendang ya, bukan kuntilanak? Bukan selendang mas, bukan kuntilanak mas. Ya pas di jurang itunya. Iya itu kan hutan-hutan kan mas ya, hutan-hutan. Ada selendang terbang gitu mas. Astagfirullah, gini gitu. Oh
saya kode gini, atas. Oh, apa sih? Gak ada sih. Gitu dia. Loh, karena apa nih? Apa sih? Terus nanti tak ceritain lah gitu. Nah, lanjut kita sampai Probolinggo. Kita berhenti di pom bensin untuk apa ya, untuk ada yang ke toilet gitu kan. Nah, setelah kita di pom bensin, saya tanya, Mas, gimana Dim? Masih capek enggak? Gitu. Ya lumayan sih gitu. Ya udah, ambil alih aku aja yang bawa gitu. Setelah tamunya udah lengkap, kita lanjutkan perjalanan lagi. Nah, pom bensin ini kan sebelum Probolinggo, tapi udah ikut Probolinggo, Mas. Daerah Keraksan mungkin ya? Oh, setelah Keraksan, Mas. Setelah Keraksan. Mana? Sebelum ini, Mas, sebelum apa? Pantai Bentar, Mas. Nah, itu kan ada pom bensin itu, Mas. Pom bensin besar yang biasanya buat parkir truk-truk gitu. Nah, kita melanjutkan perjalanan. Selang kurang lebih berapa meter gitu, sebenarnya udah malam itu, Mas. Saya melihat ada kayak sebuah gumpalan kayak apa, kayak asap, Mas, di tengah. Gitu loh. Tapi ini wujudnya ini kayak orang naikin sepeda motor, Mas. Gitu. Saya nyalakan lampu besar beberapa kali sambil saya klakson. Enggak nyebrang, Mas. Tetap stuck di situ. Loh, semakin dekat. Tapi ini ada yang aneh, Mas. Anehnya? Aneh kok berupa kayak asap gitu loh. Tapi berbentuk orang naik sepeda motor gitu loh. Persis sudah kayak kita naik sepeda motor. Kalau orang naik sepeda motor kan logikanya sepeda motor warna apa, yang naik warna apa, pakaiannya gitu kan. Ini enggak, putih kayak asap gitu. Nah, terus langsung ibaratnya dia, maksudnya makhluk daerah situ mungkin ya. Itu bentar sebelah mananya itu, Mas? Sebelum pos polisi. Oh, sebelum situ. Ya, itu ada pos polisi kan, di Pantai Bentar itu, sebelumnya itu. Akhirnya saya bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, saya terjang, Mas. Sampai tabrak itu asapnya itu? Iya, Mas. Resek, Mas. Terus gimana? Ada kejadian apa nggak ketika setelah nabrak itu? Nggak ada, Mas. Asapnya tiba-tiba menghilang gitu aja? Iya, pecah gitu loh. Itu. Oh, saya gitu. Ya udah, lanjut. Terus setelah 1 jam setengah lah, kita sampai ke titik penjemputan awal tadi. Gitu, di Kabupaten Pasuruan. Nah, sebelum kita mengantar ke mes pria dan wanita, salah satu tamu minta diturunin di kantor. Ya, kantornya ya searah juga gitu loh. Minta diturunin di situ soalnya mau ngambil apa gitu buat pekerjaannya besok gitu. Nanti Mas, saya berhenti di kantor, tapi jangan ditinggal, nanti ditunggu bentar aja, saya mau ngambil sesuatu di dalam kantor gitu. Oh, baik Pak, kayak gitu. Berhenti. Nah, saya turun sambil ya merenggangkan otot, Mas. Ya kan, lumayan capek lah, yang kalau main lagi capek gitu. Terus saya tuh duduk di pos security gitu. Terus pos security tanya, dari mana, Mas? Dari Banyuwangi ini tadi. Oh ya. Terus habis ini kemana? Ya, ngantar ke mes wanita, terus habis itu ke prianya gitu. Oh gitu. Anehnya security ini bertanya sama saya, Mas, jam segini nanti setelah dari mes pria berani tak Mas pulang gitu.
Berani Pak, mungkin kita berdua, emangnya ada apa gitu. Dan security tersebut cerita ke saya Mas. Singkat cerita, ternyata yang ditempatin Mas pria ini dulunya pernah ada sosok wanita yang bunuh diri. Saya langsung, loh, wanita? Iya Mas, wanita. Saya langsung, astaga. Ingat kejadian yang tadi Pas sebelum berangkat. Iya, waktu penjemputan itu. Loh, saya gini, Pak Mas, apa yang bunuh diri itu usianya tua? Iya Mas, bener. Loh, saya mana kok tahu? Apa dicerita nih gitu? Enggak Mas, ya gitu. Tapi kok tahu? Ya saya bilang daripada nanti panjang kali lebar Mas ya, saya bilang ya kemungkinan aja Mas ya gitu. Namanya nebak-nebak ya gitu. Oh gitu. Iya, pokoknya hati-hatilah Mas di jalan gitu. Iya Pak. Itu. Berarti mungkin sering meneror berarti ya, yang di mes pria itu mungkin. Kok satpamnya sampai bilang kayak gitu Mas? Dia sih nggak cerita Mas untuk pernah diteror atau enggak. Kalau memang dia pernah diteror, pasti kan waktu saya tanya apakah wanita tua atau itu tadi ya, pasti dia kan iya Mas, logikanya kan begitu Mas, tapi dia nggak cerita gitu. Berarti mesnya dalam bentuk rumah berarti mesnya? Rumah, betul. Gitu. Iya. Kemudian Mas? Nah setelah itu udah selesai, tamu ini tadi yang berhenti di kantor tadi setelah ngambil barang di kantor, naik lagi ke mobil, terus kita menuju ke Mas wanita dulu. Nah wanita dulu, kita dahulukan dong. Ya kan. Setelah wanita, oke, saya pamitan, ya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila mana selama perjalanan kita melayaninya kurang baik atau kurang enak, ya kami mohon maaf gitu. Kemudian setelah itu kita berangkat lagi menuju ke mes pria. Dan setelah sampai mes pria selesai, ya kita langsung balik ke Surabaya lagi ke kantor gitu. Ya sama perjalanan sih nggak ada aneh lagi sih Mas. Nah setelah sampai di kantor itu kan udah malam Mas, udah malam, masuk kantor selesai. Saya belum istirahat Mas, ya masih pakai seragam kerja gitu. Saya itu duduk di depan pagar gitu. Saya duduk di depan pagar. Waktu itu saya santai-santai sambil rokokan gitu, sambil ngopi. Saya mainan HP Mas, saya mainan HP. Kemudian tiba-tiba sebelah kiri itu saya melihat posisinya gini Mas, sebelah kiri itu kayak ada orang gitu loh. Terus saya tengok ke kiri Mas. Siapa Mas? Siapa? Wanita tua tersebut Mas. Wanita tua tersebut. Wanita tadi itu? Ya. Ngikut lagi sampai kantor Surabaya? Sampai kantor Surabaya. Ya Allah. Saya kaget. Ya bahasa Jawanya ya saya gini, loh, lapa kan mereka saya gitu, lapa melu aku saya gitu, mulia gitu, coba ganggu aku gitu. Nggak sampai bisui lagi pas itu? Enggak Mas. Lapa kan mereka gitu, ya dia nggak naik ke saya, tetap dia lihatnya ke depan gitu, tanpa ekspresi datar gitu ya. Ya merinding ya. Merinding lagi. Tadi sempat ada gangguan juga gitu loh. Wah ya Allah. Terus Mas? Nah terus saya lock handphone saya lihatin terus sambil saya ibaratnya
mawas itu ibaratnya saya bertanya pada diri saya ini, apa ada saya punya salah atau gimana kan ya. Terus setelah itu saya ingat Mas, oh iya saya gitu ya, gini aja saya gitu bilang ke dianya, tetap lewat batin Mas, soalnya saya nggak bisa langsung komunikasi sama dia juga diam kan Mas ya. Saya bilang ke dia intinya, oke, setelah ini kamu saya kasih hadiah, tapi tolong setelah saya kasih hadiah jangan ganggu saya dan jangan ikutin saya, karena kita sudah berbeda dimensi. Kita gituin. Baiklah, saya kirim hadiah. Kirim apa Mas? Hadiahnya adalah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, sama Anas. Al-Falaq. Al-Falaq. Trikul itu ya? Ya. Al-Fatihah. Trikul itu sama Al-Fatihah gitu. Sampai bacakan itu berarti. Ya. Udah, saya cuma bisa ngasih ini, nggak bisa ngasih apa-apa lagi. Saya harap kamu kembali ke asalmu. Tempat bukan di sini, ya gitu. Terus? Itu Mas. Dia Ya. terus menghilang. Setelah itu dia pergi Mas. Tiba-tiba nggak ada gitu. Udah nggak ada. Tapi setelah itu ada sosok penampakan nenek tua itu lagi nggak? Ketika mungkin Mas Adit melakukan perjalanan yang lain gitu? Nggak ada Mas. Nggak ada. Dan mobil tadi itu lusanya berangkat lagi dan berangkat ya nggak trouble Mas. Aslinya nggak trouble lagi. Nggak trouble lagi. Apakah itu efek dari Mas Adit ngencingin bannya tadi itu? Mungkin ya. Ya percaya nggak percaya juga ya, nggak bisa dinalar emang Mas ya. Iya. Itu. Mungkin Mas Adit ngencingin bannya tadi, mungkin dia ngerasa nggak nyaman mungkin ya. Mungkin bau kencing yang kayak Iya Allah, iya. itu Mas. Iya ya, wah luar biasa sekali perjalanannya bisa diruntut sedetail itu ya. Mungkin gini pandanganku, ketika nenek-nenek itu kan ngikut di mobilnya Mas Adit pada saat itu. Nah itu mungkin yang membuat makhluk-makhluk yang sekitar itu ketarik mungkin Mas ya, sehingga juga menunjukkan eksistensinya mereka gitu loh. Salah satunya Mas Adit ada selendang, kemudian ada gumpalan asap itu. Sampai trouble. Bisa jadi Mas. Mungkin seperti itu ya. Iya. Yang mungkin dari cerita yang Mas Adit paparkan tadi, ada pelajaran atau hikmah apa mungkin Mas yang bisa diambil? Ya, pelajaran yang bisa saya petik adalah tetap ketika kita mau mengawali untuk sebuah pekerjaan atau apapun itu, jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan perlu diingat, kita hidup ini ada alam yang tidak bisa kita lihat, dan alam kita sebagai manusia ini saling berdampingan. Insya Allah dengan ketika misalkan kita dapat gangguan-gangguan seperti itu, kita bacakan untuk yang mungkin yang agamanya Islam ya kita ucapkan Al-Fatihah, Falaq, Ikhlas, Anas. Insya Allah mereka kayaknya butuh itu gitu loh. Ibaratnya kayak kayak makan gitu loh. Seperti itu. Itu hikmah yang bisa saya petik gitu. Luar biasa sekali. Percaya nggak percaya, dunia mereka itu ada. Tinggal kita menyikapinya Mas. Gitu.
dan mungkin setiap profesi yang ada di dunia ini yang kita lakukan itu ya sedikit banyak mungkin kita juga berdampingan juga sama mereka gitu Mas ya, dimanapun itu. Maka dari itu mungkin saling menjaga sikap dan saling mendoakan itu yang lebih baik juga seperti itu Mas Adit ya. Betul sekali Mas Idris. Iya, terima kasih Mas Adit atas cerita dan pengalamannya. Sama-sama. Banyak sekali yang bisa diambil, terutama masalah yang Mas Adit tadi paparkan itu, hikmah-hikmah yang sudah dipaparkan. Mudah-mudahan bisa membuat teman-teman driver lain itu semakin istilahnya itu tatak lah ya, karena dimanapun kita sebagai seorang driver hidup di jalan, apapun ada di situ, entah itu dunia-dunia seperti itu, entah itu ya intinya di jalan itu banyak ada aja masalahnya gitu Mas ya. Lebih kuat lagi lah untuk menjalani semua itu gitu. Betul. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan di kondisi pandemi ini cepat selesai. Amin. Sehingga teman-teman travel, teman-teman driver seperti Mas Adit, khususnya di dunia transportasi ini bisa bekerja lagi, bisa mengumpulkan pundi-pundi pundi-pundi rupiah lagi seperti itu Mas ya, agar bisa menjalani hidup dengan normal lagi seperti itu Mas Adit ya. Ya udah, terima kasih Mas Adit sekali lagi, sampai jumpa di lain waktu. Mungkin nanti bisa berkabar lagi kalau ada pengalaman-pengalaman selanjutnya. Insya Allah. Mohon maaf Mas Idris kalau menghubungi saya agak susah dan janjiannya agak susah. Oh iya, orang itu tangan kanannya Mas Menteri katanya ya. Bisa aja. Spesialis tangan kanan Mas Menteri dan para artis ibu kota ini Mas Adit. Ya buat teman-teman nanti kalau mau butuh rental ataupun mobil transportasi ya bisa langsung menghubungi Mas Adit. Nanti tak kasih linknya lengkap seperti itu. Oke, Mas Adit terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.